Saya mengajak para pengusaha Indonesia untuk melihat Tiongkok sebagai mitra belajar, mitra produksi, mitra untuk bisa bersama-sama masuk ke pasar global. Di tengah hembusan angin geopolitik yang semakin kencang menyapu Asia Tenggara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Subianto muncul sebagai pusat perhatian dunia, terutama melalui interaksinya yang intens dengan para petinggi luar negeri seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Bayangkan saja, sebuah negara kepulauan yang selama ini dikenal dengan diplomasi netralnya, kini berani melangkah maju, menjalin kemitraan yang bisa mengubah peta kekuatan global. Sementara jutaan mata di YouTube menyaksikan setiap gerakannya dengan pencarian yang melonjak tinggi. Berdasarkan data pencarian terbaru topik, Prabowo Putin Meeting 2025 dan Prabowo China Diplomacy mendominasi tren di platform. Video itu, dengan video-video analisis, mencapai jutaan tayangan. Hanya dalam hitungan hari, mencerminkan ketertarikan global yang membara terhadap bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah ketegangan antara Barat dan Timur. Ini bukan sekadar berita harian. Ini adalah babak baru dalam sejarah diplomasi, di mana Prabowo dengan latar belakang militernya yang tangguh tampil sebagai arsitek utama yang siap membentuk tatanan dunia baru. Seperti yang dibahas dalam konferensi kebijakan luar negeri di Jakarta, akhir November tahun 2025, di mana para pakar menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi arsitek tatanan dunia berikutnya untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya. Fakta ini diperkuat oleh pertemuan Prabowo dengan Putin pada 10 Desember tahun 2025 di Moskow, di mana keduanya membahas ikatan militer, energi, dan ekspor gandum, sebuah langkah yang membuat gelombang kejut di kalangan analis internasional. Karena Rusia sedang berupaya memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara di tengah sanksi Barat yang semakin ketat. Bayangkan, suasana di Kremlin saat itu, dinginnya musim dingin. Rusia kontras dengan hangatnya sambutan Putin terhadap Prabowo yang disebut sebagai mitra yang berkembang dengan baik oleh Presiden Rusia itu sendiri. Reuters melaporkan bahwa Putin menyatakan kepuasannya atas hubungan bilateral yang semakin erat dengan fokus pada kerjasama energi yang bisa membantu Indonesia mengurangi ketergantungannya pada impor minyak dari Timur Tengah yang saat ini mencapai lebih dari 50% kebutuhan nasionalnya. Ini bukan omong kosong. Data dari Kementerian Energi Indonesia menunjukkan bahwa cadangan energi domestik sedang menipis dan tawaran Rusia untuk pasokan minyak murah serta teknologi pertahanan canggih seperti sistem rudal S-400 bisa menjadi penyelamat. Meskipun para analis di South China Morning Post memperingatkan bahwa langkah ini membawa risiko sanksi dari Washington yang telah menjatuhkan hukuman serupa pada negara-negara yang terlalu dekat dengan Moskow. Di YouTube, video berjudul Putin Meets Indonesia as Prabowo, Military Ties and Wheat Exports telah ditonton lebih dari 2 juta kali dalam seminggu, dengan komentar-komentar yang memuji keberanian Prabowo dalam menavigasi geopolitik yang rumit. Sementara yang lain khawatir akan implikasi terhadap aliansi Indonesia dengan AS. Fakta ini menegaskan betapa tingginya minat publik dengan pencarian terkait melonjak 300%. Menurut data tren Google yang sinkron dengan YouTube, menjadikannya salah satu topik geopolitik paling panas di akhir ke 2025. Tidak berhenti di sana, Prabowo juga menarik perhatian dengan kedekatannya terhadap China, di mana kunjungannya ke Beijing pada awal Desember tahun 2025 menjadi simbol dari kecenderungan yang lebih dalam terhadap model kepemimpinan Xi Jinping. Analis di Xing China menyoroti bagaimana Prabowo yang pernah belajar di Akademi Militer Amerika Serikat, tapi kini memeluk visi negara kuat ala China, melihat Beijing sebagai panutan dalam membangun otoritas moral dan kekuatan ekonomi. Ini terbukti dari perjanjian yang ditandatangani selama kunjungan itu, termasuk investasi senilai 15 miliar dolar as untuk proyek infrastruktur di Nusantara, ibu kota baru Indonesia, yang akan mempercepat pembangunan dan menciptakan ribuan lapangan kerja sesuai dengan janji kampanye Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Bukti nyata, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa investasi China telah melonjak 25% sejak Prabowo menjabat, membantu mengurangi pengangguran pemuda yang sebelumnya mencapai 14%. Namun, di balik kilauan itu, ada bayang-bayang ketergantungan. Para pakar memperingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi China untuk 5G dan kereta cepat bisa membuat Indonesia rentan terhadap tekanan geopolitik, terutama di Laut China Selatan, di mana klaim Beijing sering bertabrakan dengan kepentingan ASEAN. Sementara itu, inisiatif Prabowo untuk mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari upaya perdamaian menambahkan lapisan dramatis pada narasi ini, menunjukkan Indonesia bukan hanya pemain regional,
tapi juga aktor global yang berani. Pada akhir November tahun 2025, Prabowo mengumumkan penawaran pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, sebuah langkah yang disebut oleh RSIS sebagai bukti bagaimana Indonesia membangun citra sebagai kekuatan menengah yang fokus pada diplomasi moral daripada kekuatan militer semata. Fakta mendukung Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa telah lama mendukung Palestina, dan penawaran ini didasari pada resolusi PBB yang memanggil kontribusi pasukan dari negara-negara netral. Di YouTube, video analisis seperti Indonesia as Gaza Troop Offer, Prabowo as Middle Power Move telah mencapai 1,5 juta tayangan. Dengan pencarian Prabowo, Gaza diplomasi naik 400%. Mencerminkan bagaimana isu ini resonan dengan audiens global yang haus akan berita tentang konflik Timur Tengah. Ini bukan sekadar gesture. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia di bawah Prabowo tidak akan bergantung pada negara lain untuk keamanannya. Seperti yang ditekankan Prabowo sendiri dalam pidatonya di Jakarta pada 29 November 2025, di mana ia menyatakan Indonesia harus mandiri, tidak bergantung pada negara lain untuk menjaga keamanan dan kesejahteraannya. Lebih lanjut, undangan ringan Prabowo kepada Putin untuk mengunjungi Indonesia yang disertai candaan tentang cuaca tropis yang kontras dengan dinginnya Siberia menambahkan sentuhan manusiawi pada diplomasi yang seringkali kaku. Dilaporkan oleh media sosial seperti Facebook, undangan ini datang selama pembicaraan di Moskow, di mana Prabowo mengajak Putin untuk merasakan hangatnya sambutan Indonesia. Sebuah momen yang menjadi viral di YouTube dengan klip-klip yang ditonton ratusan ribu kali. Fakta ini diperkuat oleh konteks lebih luas. Rusia telah menawarkan ekspor gandum murah ke Indonesia yang bisa menstabilkan harga pangan di tengah inflasi global yang mencapai 5% tahun ini, berdasarkan data Bank Dunia. Namun, para analis di Asia Times mencatat bahwa kecenderungan Prabowo ke arah Cina dan Rusia ini merupakan pergeseran dari era Jokowi, di mana fokus lebih pada ekonomi daripada geopolitik, dengan investasi Cina mencapai rekor $7 miliar pada kuartal ketiga ke 2025. Di platform YouTube video seperti Mega Panel Discussion, Russia's Putin, Indonesia's Prabowo at SPIF 2025 telah menjadi trending dengan lebih dari 3 juta tayangan, menyoroti bagaimana pertemuan di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg pada Juni tahun 2025 menjadi titik awal dari aliansi ini, di mana Prabowo berbicara bersama Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang membahas visi multipolar dunia. Dalam konteks lebih luas, pergeseran geopolitik ini mencerminkan ambisi Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar, seperti yang dibahas dalam video YouTube Towards a Great Indonesian Nation, Indonesian Foreign Policy under Prabowo yang telah ditonton 800.000 kali sejak Oktober tahun 2024. Fakta mendukung, dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Prabowo telah melakukan 10 kunjungan negara, termasuk ke Malaysia pada Januari tahun 2025, di mana ia membahas stabilitas regional dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menghasilkan kesepakatan perdagangan senilai $2 miliar. Ini bukan kebetulan. Data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan peningkatan 30% dalam pertemuan bilateral sejak Prabowo menjabat, menandakan pendekatan yang lebih proaktif dibandingkan pendahulunya. Namun di tengah pujian, ada kritik. Sebuah artikel di East Asia Forum menyebut kebijakan luar negeri Prabowo sebagai semua gaya tanpa substansi karena kurangnya kemajuan konkret dalam isu seperti krisis Myanmar, di mana Indonesia gagal memimpin ASEAN untuk resolusi damai. Meski begitu, bukti kontranya ada. Keanggotaan penuh Indonesia di BITS Plus pada pertengahan 225 September yang dilaporkan Asia Todai telah membuka akses ke dana investasi senilai triliunan dolar dari blok tersebut, membantu proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini mencapai kecepatan 350 km/jam. Melihat ke Timur Tengah, kunjungan Prabowo ke Uni Emirat Arab pada April tahun 2025 menjadi puncak dramatis, di mana ia bertemu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk membahas tarif Amerika Serikat dan konflik Gaza, menjadikan Indonesia sebagai jembatan antara kepentingan global dan aspirasi regional. Fakta, pertemuan 2 jam itu menghasilkan komitmen investasi $5 miliar untuk sektor energi terbarukan, sesuai dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, berdasarkan data IPCC. Di YouTube, topik ini trending dengan video Indonesia on the Middle East stage. Prabowo's geopolitical move yang menarik 1 juta tayangan menekankan bagaimana Prabowo memposisikan Indonesia sebagai kekuatan tengah di tengah rivalitas besar. Sementara itu, tantangan domestik seperti demonstrasi anti-Cina pada September tahun 2025, seperti yang dibahas dalam video Protests in Indonesia, China Reacts, Prabowo Skips Victory Parade, menunjukkan ketegangan internal dengan pembatalan kunjungan Jokowi ke Beijing dan seruan Beijing untuk perlindungan warganya yang telah dilihat 500.000 kali. Ini diperkuat oleh data kepolisian Indonesia yang menketot 10.000 demonstran di Jakarta
menuntut keseimbangan dalam hubungan dengan Cina. Secara keseluruhan, dinamika geopolitik Indonesia di era Prabowo adalah kisah tentang ambisi yang membara di tengah risiko yang mengintai, di mana setiap pertemuan dengan petinggi luar seperti Putin dan Xi bukan hanya diplomasi, tapi taruhan untuk masa depan bangsa, seperti yang dianalisis dalam The Dynamics of Indonesia's Geopolitical Challenges. Pemerintahan Prabowo harus menavigasi korupsi domestik dan persaingan global dengan kabinet merah. Putihnya diharapkan membawa stabilitas, didukung oleh data bahwa tingkat korupsi telah turun 15% sejak reformasi anti korupsi diterapkan di antara ASEAN dan kekuatan global baru, seperti yang dibahas di Modern Diplomacy. Prabowo menjaga keseimbangan dengan memperkuat peran Indonesia di Indo-Pasifik, di mana anggaran pertahanan naik 20% mainnya di 25 miliar dolar pada ke 2025. Ini adalah era di mana Indonesia tidak lagi diam. Ia berbicara dengan suara yang menggema, dan dunia mendengarkan dengan jutaan pencarian di YouTube sebagai saksi bisu atas transformasi ini.